Seorang wanita duduk di dalam ruangan gelap di bawah kuil Apollo. Asap beraroma manis mengepul dari celah di tanah. Matanya terbelalak ke atas, tubuhnya gemetar. Saat dia berbicara, suara yang keluar adalah suara dewa. Selama hampir 2000 tahun, dari sekitar 1400 sebelum Masehi hingga 393 Masehi, Pythia dari Delphi menyampaikan ramalan yang menentukan nasib bangsa-bangsa. Para raja menunggu berbulan-bulan demi sebuah pertemuan. Para jenderal menolak untuk maju berperang tanpa restunya. Dunia kuno berlutut di hadapan seorang pendeta wanita. Sang peramal berbicara dalam teka-teki. Kata-katanya bisa berarti kemenangan atau kehancuran, tergantung pada cara menafsirkannya. Kroisos dari Lydia bertanya apakah dia harus menyerang Persia. Sang peramal menjawab bahwa jika dia menyeberangi sungai, sebuah kekaisaran besar akan runtuh. Kroisos menyerang. Sebuah kekaisaran pun runtuh. Kekaisarannya sendiri. Ramalan itu terbukti benar. Hanya saja tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Inilah kekuatan Delphi. Inilah alasan mengapa para kaisar gemetar di hadapan seorang wanita yang menghirup asap suci. Delphi terletak di lereng Gunung Parnassus di Yunani Tengah. Bangsa Yunani kuno percaya tempat ini merupakan pusat dunia. Menurut legenda, Zeus melepaskan 2 ekor elang dari ujung dunia yang berlawanan. Mereka bertemu di Delphi. Bangsa Yunani menempatkan sebuah batu yang disebut Omphalos di sini untuk menandai pusar dunia. Geografi suci ini memberikan otoritas keagamaan yang tak tertandingi bagi Delphi. Tidak ada peramal lain yang begitu dihormati. Situs ini milik Apollo, dewa ramalan, musik, dan cahaya. Mitologi Yunani menceritakan bahwa Apollo membunuh seekor ular raksasa bernama Python di lokasi ini. Ular itu menjaga sebuah tempat peramalan bumi kuno. Apollo mengklaim tempat suci tersebut dan membangun tradisi kenabiannya sendiri. Pendeta wanita yang berbicara atas namanya mengambil nama Pythia untuk menghormati ular yang terbunuh itu. Dia menjadi suara Tuhan di bumi. Sang peramal beroperasi di dalam institusi keagamaan yang kompleks. Kuil Apollo mendominasi tempat suci tersebut. Para pendeta mengelola operasional sehari-hari, menafsirkan ramalan, dan memungut biaya yang besar. Kota-kota kaya dan raja-raja membangun perbendaharaan di sepanjang jalan suci untuk menyimpan persembahan mereka. Delphi menjadi sangat kaya dari hadiah-hadiah selama berabad-abad. Emas, perak, dan karya seni berharga memenuhi tempat suci ini. Sang peramal menggabungkan otoritas spiritual dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Pythia sendiri berasal dari penduduk setempat. Pada abad-abad awal, dia haruslah seorang perawan muda. Belakangan, wanita yang lebih tua bertugas sebagai pendeta. Dia menjalani kehidupan yang murni, terpisah dari masyarakat biasa. Pada hari ke-7 setiap bulan, dia memasuki ruangan terdalam yang disebut Aditon. Dia duduk di atas singkana berkaki 3 yang ditempatkan di atas celah batu. Uap beraroma manis muncul di sekelilingnya. Dia memasuki kondisi trans. Para pemohon datang dari seluruh penjuru dunia Mediterania. Mereka harus menyucikan diri sebelum mendekat. Mereka mengorbankan hewan dan membayar biaya sesuai status mereka. Seekor kambing diperciki air dingin. Jika kambing itu gemetar, maka sang peramal akan berbicara pada hari itu. Jika tidak, para pemohon harus kembali di lain waktu. Mereka yang cukup beruntung untuk mendapatkan audiensi akan turun ke dalam kuil. Mereka tidak bisa melihat Pythia secara langsung. Mereka hanya mendengar suaranya dari kegelapan. Sang peramal menyampaikan jawaban dalam berbagai bentuk. Kadang dia berbicara dengan jelas. Lebih sering, kata-katanya keluar sebagai ucapan yang meracau sehingga para pendeta harus menafsirkannya. Tafsiran ini seringkali berbentuk bait puisi heksameter. Ambiguitasnya sangat terkenal. Sang peramal jarang memberikan jawaban langsung. Ramalannya bisa dibaca dalam berbagai cara. Hal ini melindungi reputasinya terlepas dari apapun hasilnya. Jika peristiwa terjadi tidak sesuai harapan, maka pemohon dianggap salah paham. Pengaruh politik Delphi menjangkau setiap sudut dunia Yunani. Negara kota berkonsultasi dengan sang peramal sebelum mendirikan koloni. Mereka bertanya tentang hukum, masalah agama, dan kampanye militer. Sang peramal memainkan peran penting selama Perang Persia. Ketika Athena bertanya bagaimana cara bertahan dari invasi Persia pada tahun 480 sebelum Masehi, Pythia menyuruh mereka untuk percaya pada tembok kayu. Beberapa orang menafsirkannya sebagai tembok kota, yang lain memahaminya sebagai armada kapal perang Athena.
bangsa Athena memilih untuk mempercayai kapal-kapal mereka. Pada pertempuran Salamis, Angkatan Laut Yunani menghancurkan armada Persia di perairan sempit. Tembok kayu dari kapal Trireme Athena menyelamatkan Yunani. Reputasi sang peramal pun melonjak. Dia telah meramalkan keselamatan peradaban Yunani. Baik melalui pengetahuan ilahi atau perhitungan politik yang cerdas, Pitya mendukung pihak yang menang. Pengaruhnya setelah Perang Persia menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Philip dari Makedonia dan putranya Alexander sama-sama berkonsultasi dengan sang peramal. Alexander mengunjungi Delphi sebelum kampanyenya melawan Persia. Pitya awalnya menolak untuk meramal karena dia datang pada hari yang tidak menguntungkan. Alexander menyeratnya menuju kuil. Wanita itu berteriak bahwa Alexander tidak terkalahkan. Alexander berhenti. Dia sudah mendapatkan ramalannya. Dia tidak butuh apa-apa lagi. Entah cerita ini nyata atau legenda, hal itu menunjukkan bagaimana penakluk terbesar sekalipun mencari restu sang peramal. Bangsa Romawi mewarisi rasa hormat Yunani terhadap Delphi. Para jenderal dan kaisar Romawi melakukan ziarah ke tempat suci tersebut. Nero berkunjung dan konon mengambil 500 patung perunggu. Kaisar Julian mencoba menghidupkan kembali sang peramal pada abad keempat Masehi. Pitya menyampaikan ramalan terakhir yang menyatakan bahwa Apollo tidak lagi memiliki rumah dan mata air suci telah terdiam. Pada tahun 393 Masehi, Kaisar Kristen Theodosius menutup tempat suci itu selamanya. Sains modern menawarkan penjelasan atas kondisi trans sang peramal. Survei geologi mengungkapkan adanya 2 garis patahan yang berpotongan di bawah kuil Apollo. Patahan ini memungkinkan gas naik dari bawah tanah yang dalam. Para peneliti telah mengidentifikasi jejak etilen, gas beraroma manis yang dapat menghasilkan kondisi trans yang euforia. Laporan kuno tentang aroma manis dan kesadaran yang berubah sesuai dengan efek paparan etilen ringan. Geologi mendukung catatan kuno tersebut. Pivia kemungkinan besar menghirup uap memabukkan yang mengubah kondisi mentalnya. Namun hal ini tidak sepenuhnya menjelaskan keberhasilan sang peramal. Seorang wanita yang teler dan berbicara melantur tidak akan bisa mempertahankan pengaruhnya selama 2000 tahun. Institusi Delphi menggabungkan berbagai faktor. Para pendeta yang menafsirkan ucapannya adalah para analis yang canggih. Mereka mengumpulkan informasi dari para peziarah. Mereka memahami politik Yunani. Mereka merancang jawaban yang bisa dianggap benar apapun hasilnya. Delphi berfungsi sebagai pusat intelijen. Peziarah dari setiap kota Yunani berkunjung secara rutin. Mereka membawa berita, gosip, dan informasi politik. Para pendeta mengumpulkan pengetahuan tentang konflik, sumber daya, dan rencana di seluruh Mediterania. Ketika seorang raja bertanya tentang perang, para pendeta peramal sudah mengetahui situasi militernya. Ramalan mereka mencerminkan analisis yang matang, namun disamarkan sebagai wahyu ilahi. Sifat ambigu dari ramalan tersebut memiliki banyak tujuan. Hal itu melindungi sang peramal agar tidak terbukti salah. Hal itu memaksa para pemohon untuk berpikir hati-hati tentang pertanyaan dan situasi mereka. Proses berkonsultasi dengan peramal seringkali membantu para pemimpin memperjelas pemikiran mereka sendiri. Perjalanan ke Delphi, ritual, penantian, dan penafsiran, semuanya memberikan ruang untuk perenungan. Sang peramal menyediakan kerangka pengambilan keputusan, sekaligus saran spesifik. Beberapa ramalan menunjukkan keakuratan luar biasa yang melampaui sekedar ambiguitas yang cerdas. Sang peramal memprediksi kebangkitan Makedonia sebelum Philip mengkonsolidasikan kekuasaan. Dia meramalkan dominasi Romawi di Mediterania. Mungkin para pendeta memiliki wawasan analitis yang tulus. Mungkin beberapa ramalan disesuaikan setelah kejadian oleh para penulis kuno. Mungkin kebetulan semata yang menjelaskan prediksi-prediksi paling mencolok itu. Kebenaran terkubur di bawah legenda dan tafsiran selama 2000 tahun. Pengaruh sang peramal pada kolonisasi Yunani membentuk dunia Mediterania. Kota-kota dari Sirakus hingga Bizantium didirikan atas saran sang peramal. Pivia mengarahkan ekspansi Yunani, memilih lokasi, dan memberkati upaya tersebut. Tanpa bimbingan Delphi, pola pemukiman Yunani mungkin berkembang secara berbeda. Sang peramal membantu mengkoordinasi peradaban Yunani selama periode kuno ketika belum ada persatuan politik. Otoritas keagamaan Delphi juga membatasi konflik di antara sesama bangsa Yunani. Tempat suci itu mengumumkan gencatan senjata suci untuk festival-festival besar.
Kota-kota yang melanggar gencatan senjata ini menghadapi sanksi agama. Delphi menetapkan aturan perang dan perilaku yang pantas. Para pendeta memediasi perselisihan antar kota. Dalam lanskap politik yang terpecah-pecah, sang peramal menyediakan pusat keagamaan yang menyatukan. Dia tidak bisa mencegah perang di Yunani, tetapi dia meredam dampak terburuknya. Runtuhnya sang peramal mencerminkan transformasi yang lebih luas di dunia kuno. Bangkitnya agama Kristen menggantikan agama politeistik. Kekaisaran Romawi memusatkan kekuasaan dan mengurangi kemandirian institusi lokal. Rasionalisme filosofis mempertanyakan validitas ramalan ilahi. Penurunan ekonomi mengurangi aliran hadiah ke Delphi. Pada abad ke-4 Masehi, tempat suci tersebut telah kehilangan sebagian besar kekayaan dan pengaruh masa lalunya. Penggalian arkeologi sejak abad ke-19 telah mengungkapkan banyak hal tentang lingkungan fisik sang peramal. Arkeolog Perancis menemukan kuil Apollo, perbendaharaan, teater, dan stadion. Mereka menemukan prasasti yang mencatat ribuan dekrit dan dedikasi. Penemuan ini mengkonfirmasi banyak catatan kuno sekaligus memunculkan pertanyaan baru. Lokasi tepat dari aditon dan celah kenabian masih menjadi perdebatan di antara para sarjana. Peramal dari Delphi mewakili sesuatu yang universal dalam pengalaman manusia. Orang mencari bimbingan saat menghadapi keputusan sulit. Mereka ingin percaya bahwa seseorang di suatu tempat mengetahui masa depan. Pythia mengisi kebutuhan ini bagi dunia Mediterania kuno. Penerusnya mencakup para nabi, peramal nasib, dan analis yang mengklaim memiliki wawasan khusus tentang peristiwa yang akan datang. Keinginan untuk mengetahui masa depan tidak pernah hilang dari budaya manusia. Selama hampir 2000 tahun, seorang wanita di ruangan gelap membentuk dunia kuno. Raja dan rakyat jelata sama-sama percaya bahwa dia berbicara atas nama para dewa. Sains modern menjelaskan tentang uap tersebut. Sinisme modern meragukan ramalan-ramalannya. Namun pengaruh Delphi tetap tak terbantahkan. Sang peramal membimbing kolonisasi, mempengaruhi perang, dan menyediakan pusat bagi kehidupan beragama Yunani. Kata-katanya yang diucapkan dalam kondisi trans dan ditafsirkan oleh para pendeta mengubah jalannya sejarah. Reruntuhan Delphi masih berdiri di Gunung Parnassus. Wisatawan menyusuri jalan suci di mana para raja pernah mendaki. Mereka melihat teater, fondasi kuil, dan perbendaharaan kota-kota yang telah lama runtuh. Sang peramal tidak lagi berbicara, uap tidak lagi mengepul. Namun pertanyaan yang diajukan manusia di Delphi tidak pernah berubah. Apa yang menanti di masa depan? Apa yang harus kita lakukan? Pythia memberikan jawaban yang memuaskan dunia kuno. Kita pun masih mencari jawaban hingga hari ini.